aku maksa aja pergi naik motor saya. Aku ganti sama teman aku, jadi kamu nungguin sini. Aku udah telanjang, gak tahu aku motor sama HP sama tas, motornya di jalan dibawa kabur. Tapi kalau ketemu teman-teman sesama waria gitu, pernah ketemu lagi nggak? Man dijauhin, dipanggil Pak Ustadz tuh di Ruqyah. Mau di Ruqyah biar lawan banci disiksa itu. Ngomong banci disiksa yang menakutkan neraka. Saya mau kulit saya Allah, saya main insaf baik lah badan rumah. Mau jadi banci lah. Mau mau ben potong rambutnya nah. Mau pergi. Mau siksa neraka. Mau jadi banci sekarang. Mau mani-mani itu dia ngomong ini. Mari bisa dibanci ya. Dibanci lagi neraka itu. Bapak itu pun gak bioskop buang. Bapak bioskop itu. Tulisannya apa kalau ditutup? Biasa. Cas. Sedikit. Gimana setelah melihat siksa neraka? Alhamdulillah. Apa? Hari ini aku mau insaf. Ya Allah. Mau siksa neraka itu bener-beneran. Jadi gimana? Hari ini baby mau insaf ya Allah. Besok. Potong nggak mau jadi banci lagi. Nggak mau aku jadi banci lagi besok. Besok jadi apa? Mau insaf ya Allah. Jadi potong rambut besok. Aku mau potong rambutnya besok nggak mau jadi banci lagi. Ya Allah. Ada sikanya banci ya gitu. Banci apa? Kulit Adirun tau. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini aku kedatangan ada Mas Yanto atau Inces namanya. Mas, boleh dikasih tahu nggak, Inces itu panggilan dari Mas Yanto sendiri atau ada orang yang ngasih nama itu ke Mas Yanto? Ada yang ngasih. Siapa? Itu temen. Diceritain dong berapa tahun yang lalu, terus bisa dia ngasih tuh pada saat ngeliat Mas Yanto lagi apa? Itu Inces tuh panggilan dari panggungan. Itu jadi waria tuh dari 5 tahun. Jadi waria udah 5 tahun. Oke. Itu tahun berapa ke tahun berapa, Mas? Itu tuh ke tahun ya sampai ini 5 tahunan lah sini. 5 tahun terakhir ini ya. Apa sih kerja yang dikerjakan sama Mas Yanto sendiri selama 5 tahun tuh apa aja? Saya suka kayak mangkal, minum-minuman. Wah, selama 5 tahun itu. Wah, Mas Yanto benar-benar melakukan hal itu selama 5 tahun berarti ya. Di daerah mana? Di kota, di Indramayu aja, kota. Oh, di Indramayu. Karena Mas Yanto aslinya memang orang Indramayu. Lalu terjadilah sebuah video yang viral. Itu ceritanya gimana sih, Mas? Aku kan ngelihatnya juga boleh dibilang apa ya, terkejut gitu ngeliat Mas Yanto ketakutan kayak gitu sampai akhirnya langsung merubah diri. Itu pertamanya ceritanya gimana, Mas? Aku tuh sama Mbak Ayu pulang manggung. Tadi yang nggak mau ngeliat film itu di bioskop tuh. Ini di Indramayu ya? Oke. Pulang manggung di Cirebon. Dan ya, yuk lihat film Siksa Neraka, lihat film itu. Gak tahu di sana enak-enak aja, nggak takut nggak apa. Filmnya judulnya Siksa Neraka. Siksa Neraka. Iya. Oke. Terus? Gak tahu di sana, waya keduanya Inces takut. Takut, yang serem, sangat serem bisa filmnya. Memang Mas Yanto sebelumnya gak pernah menonton film serem? Enggak.
Oh jadi seumur hidup gak pernah nonton Enggak. film horor? Belum pernah. Masya Allah. Jadi parah nih yang ngajak. Jadi diajak itu memang dijebak buat nakut-nakutin atau apa rencananya awalnya tuh? Ya tadinya nggak dijebak, cuma nggak di apa sih namanya, nggak di ituin kadang saya. Pokoknya emang pengen niat aja bawa Iya. nonton film horor gitu. Dia nggak mau lihat film itu, saya enak-enak aja di sana lihat film itu. Enggak, tapi aku penasaran nih. Mas Yanto tadi bilang abis manggung. Emang Mas Yanto manggung apa, nyanyi? Nyanyi, Oh bisa nyanyi? Nyanyi lagu apa? nyinden. Oh, selama 5 tahun Iya. itu? Oke, lalu Mas Yanto pergilah nih nonton film di bioskop di Indramayu sama temennya berdua. Lalu apa yang terjadi? Di sana aku takut. Aku habis lihat sisa neraka itu dimimpiin besoknya. Tapi kan Mas Yanto di saat film itu lagi masih tayang, Mas Yanto kayak masuk-masuk ke dalam kursi gitu Dia kan? nangis, nyusup, takut. Itu pas selesai? Masih filmnya. Oke, apa sih yang ada di bayangannya Mas Yanto saat ketakutan kayak masuk ke kursi itu, apa yang ada di bayangannya? Takut kayak saya tuh kayak ada di sana. Di film itu? Iya. Terus akhirnya? Aku pulang dari situ dimimpiin tuh besoknya. Mimpiin bahwa Mas Yanto tuh ada di neraka. Masya Allah. Didatangin orang dua. Hmm. Kamu ngapain aja di sananya? Aku suka minum, aku suka mangkal. Aku jam 2 bangun. Pagi jam 3 langsung sholat subuh. Aku pagi langsung minta potong. Potong apa? Potong rambut. Oh tadinya panjang ya. Panjang, rambut asli. Mas Yanto tinggal sama siapa di sana? Di Sama orang. bibi. Terus ngomongnya ke siapa tuh pertama kali minta mau ngerubah penampilan? Sama Mbak Ayu. Mbak Ayu lagi. Oh mungkin Mbak Ayunya harus kita panggil nih buat tanya-tanya. Mbak Ayu nih siapanya Mas Yanto? Sahabat? Sahabat temen manggung. Teman manggung juga. Oke kita panggil Mbak Ayunya. Ya silakan duduk Mbak Ayu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Silakan. Nah, jadi guys, Mbak Ayu ini adalah orang yang memviralkan videonya Mas Yanto. Mas Yanto. Mbak Ayu ini temen dari kecil? Enggak, temen itu udah ketemu gede sih. Teman manggung Iya, tadi? manggung. Emang manggungnya apa tuh Mbak? Nyanyi atau acara atau apa? Nyanyi. Oh nyanyi di Indramayu? Iya, Biasanya nyanyi di acara-acara gimana? di acara-acara orang hajatan gitu. Nyanyi berdua? Mas Yanto dengan Gayanya Mas Yanto. Dengan gaya Mas sebagai Aku pelawak, Inces. dia pelawak. inces menghibur masyarakat. Tapi kok kayaknya kayak orang yang diem, kalem, kaku gitu. Terus kalau lagi di panggung gimana Mas? Timpalikan loncat-loncat. Masa? Atraksi, Atraksi? naik ke panggung. Oh, oke. Mbak, selama kenal sama Mas Yanto sebelum kita bahas kejadian di bioskop itu ya, apa sih sosok yang Mbak Ayu lihat dari Mas Yanto? Ya sosoknya baik dan saya juga kasihan juga lihat Mas Yanto yang kadang dilecehkan sama laki-laki dan sama teman-teman, kadang diajak-ajak apa kayak gitu. Jadi saya kasihan. Dan Mas Yanto ini selalu curhat sama saya tuh. Selalu bercerita. Apa yang dicurhatin sama Mas Yanto? Ya awalnya katanya tuh, kamu kenapa bisa jadi waria? Katanya saya tumbal diputusin sama pacar saya. Bilangnya. Jadi saya frustasi, saya akhirnya terjebak ke pergaulan yang itu ya tidak baik. Yang bebas gitu ya. Bebas. Tapi maaf Mas Yanto kalau boleh tanya, dulu pacarnya perempuan? Perempuan. Umur berapa tuh Mas Yanto disakitin? Ya, umur 16 Pacaran berapa lama? tahun. Disakitinnya gimana? Ketahuan sama saya lagi jalan sama cowoknya, bilangnya ada di rumah. Aku telepon, kata lagi jalan sama cowoknya. Terus Mas Yanto sakit hati? Sakit hati, aku bilang dong aku minta putus aja sama kamu. Oh, jadi sebelum umur 16 tahun itu Mas Yanto laki-laki, maksudnya Iya. bener-bener Laki-laki. laki-laki banget. Lagi seneng-senengin wadon. Lagi suka-sukanya sama perempuan. Iya tahu. Tapi ada nggak dari kecil itu kayak
punya bakat yang memang kayak kok aku ngerasa berbeda gitu, enggak? Enggak. Oh, jadi Mas Yanto memang dari kecil merasa tetap laki-laki ya. Laki-laki. Mau jadi maaf waria Waria. itu karena sakit hati sama Iya. perempuan. Kalau boleh tanya Mas, kan sakit hati nih sama perempuan. Kenapa jalan itu yang dipilih? Nah saya tadinya saya bergaulan sama teman-teman, udah enak jadi waria, dapat uang. Nggak tahu aku lagi seneng-senengnya sama laki-laki. Tiba-tiba senang laki-laki, keterusan deh. Iya. Oke, Mbak Ayu, kita balik lagi ke film tadi gitu. Mbak Ayu kan tahu Mas Yanto mungkin orangnya penakut, nggak suka sama film horor. Kok saat itu apa yang terpikir di Mbak Ayu kok pengen ngajak nonton film horor? Ya tadinya kan sama teman-teman berenam kita tuh habis manggung. Terus kata aku, ayo cobain film ini Siksa Neraka, siapa tahu aja pada taubat kita. Tadinya kayak gitu. Dan nggak nyangka kalau memang bener-bener ada yang ini taubat beneran ini. Terus apa momen itu yang terjadi di saat nonton tuh apa? Saat nonton tuh tadinya kan jam 9 malam. Jam 9 malam tuh ada suara nangis siapa, aku tuh. Nangis tuh siapa? Itu nggak ada lagi. Pas itu si Mas Yanto nangis. Sama Katanya, nonton film? Katanya pulang, balik kayak gitu. Terus sampai akhirnya ketakutan, kata aku tuh nanti bentar lagi. Sampai ke bawah-bawah, Mas Yanto sampai Di videoin lah. Jadi viral gara-gara video itu. Iya. Lalu apa setelah nonton diselesain filmnya? diselesain sampai selesai. Nanya nggak sama Mas Yanto abis selesai dia apa langsung nangis pulang apa? Ya langsung aku tanyain pakai video biar buat kenang-kenangan tadi gitu. Setelah nonton film Siksa Neraka gimana? Nggak mau ambil mau tobat. Kirain tuh ya kirain bercandaan ataupun apa. Ternyata memang benar katanya tuh dimimpiin pulangnya. Jadi pulang tuh kan, habis tuh hari keberapa Mas Yanto merasa malam itu juga yang dimimpiin? Dimimpiin. Terus Mas Yanto bilang ke Mbak Ayu gimana saat aku mau berubah gitu? Apa yang Mas Yanto bilang? Mbak, aku mau berubah, aku mau jadi laki lagi, nggak mau jadi waria lagi. Masya Allah. Terus? Aku takut. Aku mau jadi waria, mau punya istri, mau punya anak, mau bisa sholat, mau bisa ngaji. Aku mau kayak dulu lagi supaya mama seneng. Orang tua Mas Yanto tinggal di mana? Mama udah nggak ada. Oh, papa? Bapak asli nggak mau ngakuin. Di Indramayu. Kejadian tuh ada nanyain mah, bapak di mana? Udah nanyain bapak. Karena mama udah cerai sama bapak. Mama nikah lagi sama punya suami lagi, punya bapak angkat. Mama meninggal, saya nyusuin. Kan bapak kamu punya bapak di Indramayu. Kesana, Pak saya ini Febri Yanto. Saya nggak punya anak kayak kamu. Terus sana, saya pulang lagi ke rumah sakit, mama udah nggak ada. Tahu bapak angkat meninggal, mama dapat setahun, bapak angkat meninggal. Saya hidup sendiri. Nah saya jangan bergaul sama saudara, sama bibi, enggak aku. Saya di rumah sendirian, Mak. Hidup sendiri ya. Tapi Mas Yanto saat datang ke papa itu dengan kondisi laki-laki atau? Laki-laki. Dengan kondisi laki-laki tapi nggak diakuin? Nggak diakuin. Pernah tahu nggak alasannya apa? Ya, alasannya tuh, ya apa saya bukan anaknya. Saya mau bapak ngakuin aku. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Mama udah gak ada. Bapak angkat udah gak ada. Aku mau ngakuin bapak. Sebapak
Yanto senggitnya sama bapak. Nah, bapak maafin Yanto. Supaya bapak tahu di sana. Kalau misalnya papanya Mas Yanto sekarang mungkin lagi nonton, ngelihat perubahan Mas Yanto udah seperti ini, sudah balik kayak dulu lagi gitu. Apa keinginan Mas Yanto kalau misalnya bapak nonton? Apa yang ingin Mas Yanto bilang? Bahwa saya minta maaf. Supaya bapak kumpul lagi sama saya di rumah. Gak mau bisa lagi, aku sendirian. Aku mau sama bapak. Dan semoga bapak bisa ngelihat Mas Yanto nanti berkeluarga ya. Amin. Punya istri, punya anak gitu. Tapi ini suatu hal yang menurut aku luar biasa loh. Maksudnya orang bisa mendapatkan hidayahnya dengan jalannya yang berbeda-beda. Kebetulan Mbak Ayu ini adalah salah satu orang yang berperan penting dalam proses Mas Yanto untuk menemukan jalan hidupnya gitu. Dan apa sih Mbak Ayu saat Mas Yanto ngomong aku mau taubat nih, ibaratnya aku mau, kan kata bahasa netizen Mas Yanto nih taubat. Saat Mas Yanto bilang aku mau balik lagi kayak dulu, aku mau nikah, aku mau punya keluarga, mau punya anak, Mbak Ayu saat itu langsung bilang apa? Ya seneng Bun, karena apa ya, teman saya yang tadinya waria pengen kembali lagi ke kodratnya, seneng. Makanya saya bantu sedikit-sedikit Mas Yanto supaya benar-benar ke jalan yang terbaik lagi. Karena mendengar curhatannya tuh jelek semua. Ada yang dilecehkan sama laki-laki, yang motornya dibegal, yang dapat uang 7.000 lecek gitu, selalu dilecehkan sama laki-laki. Kata aku, ngapain kalau misalkan jadi waria selalu kayak gitu, kan itu kan gak baik, kata aku. Ngapain mangkal-mangkal, masnya tuh selalu dilecehkan apa. Mending juga manggung-manggung aja, misalkan menghibur masyarakat. Nanti kalau misalkan udah selesai, dandan cowok lagi, kayak gitu. Kan Inces kan bisa nyinden, kadang saya masih manggil Inces. Bisa suara buta, gitu aja. Bisa suara apa? Buta, suara nyinden gitu Bun. Coba dong peragain sedikit dong, aku pengen tahu loh. Aduh, kelingan temening nasibe, mangkenin temen rasane wong dadi wali. Tapi semenjak berubah menjadi yang dulu seperti ini, pernah nyinden nggak? Apa belum pernah lagi? Iya nyinden. Ada nyinden lagi. Itu kan hal yang Mas Yanto sudah lakukan selama bertahun-tahun. Ada kangen nggak sih dengan menjadi yang seperti dulu lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Masya Allah. Udah seneng dengan sekarang kayak gini? Iya. Enak sekarang. Kenapa enak sekarang? Sekarang niat aku mau berubah, mau jadi lelaki, mau punya istri, mau bisa sholat, mau bisa ngaji, mau bisa baca. Satu, supaya jangan ditipu sama orang lagi. Bisa baca supaya tahu sama tulisan. Emang kalau boleh ditanya cita-citanya Mas Yanto tuh sebenarnya apa sih? Cita-cita keinginan. Mau bisa baca dan bisa ngaji. Oh Mas Yanto masih belajar baca? Iya. Belum bisa baca. Belum bisa baca. Berarti ada yang bantuin sekarang? Iya, masih saya sih Bun. Oh. Jadi Mbak Yuli ini udah lebih dari keluarga ya? Udah lebih dari keluarga ya? Udah sahabat banget ya Mas ya? Apa sih artinya Mbak Yuli buat Mas Yanto? Bayu. Mbak Ayu? Mbak Yuli sih. Apa artinya Mbak Ayu buat Mas Yanto? Ya Mbak Yu awalnya baik. Udah kayak saudara sendiri. Kemana-mana Mbak Ayu selalu nemenin. Selalu aku curhat, selalu dengerin. Itu.
Seneng ya punya sahabat kayak Mbak Ayu. Seneng. Kalau Mbak Ayu sendiri apa artinya Mas Yanto buat Mbak Ayu? Kasihan sih karena dia kan udah nggak punya siapa-siapa ya Bun. Siapa lagi sih yang ngebimbing dia ke jalan yang lebih baik lagi. Jadi ya saya support terus untuk menjadi Mas Yanto yang lebih baik lagi. Tapi aku mau nanya deh, sebelum Mas Yanto nonton film Siksa Neraka itu, pernah nggak ada punya kepikiran kayak aku pengen balik lagi jadi laki, aku pengen balik normal lagi kayak dulu gitu? Ada nggak kepengen sebelum nonton film itu? Nggak ada. Nggak ada. Luar biasa nih film, aku mau nonton deh. Iya, siapa tahu aku bisa berubah jadi lebih baik kalau kita. Ya, filmnya apa judulnya? Siksa Neraka. Serem banget. Serem bisa. Yang ilah dipotong, yang di lidahnya dipotong, dijatuhin di jurang api yang panas sana. Jadi kayak cerita-cerita kita kalau kita masuk neraka ya, tuh terwujud di visual gitu ya. Memang serem Mbak? Iya, jadi bayangan kita tuh ada di situ, orang yang sendirian yang di dalam makam terus minta tolong, nggak ada yang nolongin kayak gitu sih. Masih tayang nggak filmnya? Masih. Film baru. Tapi kan misalnya ini euforia nih saat baru-baru gitu. Mas Yanto apa yang membuat Mas Yanto nanti akan terus bertahan dengan pendiriannya dia terus kayak gini? Kan gak mungkin nonton film itu tiap bulan. Iya. Apa yang Mas Yanto akan lakukan kira-kira aku mau menjaga supaya aku tuh tetap kayak gini? Apa? Ya aku mau tetap jadi lelaki. Tetap mau jadi laki-laki pokoknya. Udah janji gitu ya. Udah janji. Saya udah mau tobat, mau bisa baca dan ngaji. Dan ini lagi belajar ya. Lagi sedikit-sedikit Bun. Tapi kalau ketemu teman-teman sesama waria gitu, pernah ketemu lagi nggak? Cuman dijauhin. Oh Mas Yanto dijauhin? Dijauhin, nah aku sekarang tobat tuh. Yang ngejauhin Mas Yanto apa mereka? Itunya. Karena Mas Yanto tobat? Iya. Kok Mas Yanto bisa tahu dijauhin itu dari mana? Misalnya? Karena kan kalau suka mangkal kan, kalau aku 50, itunya diminta 20, 30 akunya 20. Masya Allah, masih dipalakin juga? Masih juga. Kalau nggak diminta, jangan di sini mangkalnya, kan pindah. Nah akunya digebugin situ. Berarti suka dukanya di dunia Mas Yanto yang 5 tahun kemarin tuh berat ya? Suka nyakar temen, pernah ditipu sama naik motor. Udah kamu jangan pergi, di sini aja kata teman akunya. Aku maksa aja pergi naik motor saya, janjian sama cowok berdua. Atau di sana aku main di bawah kolong jembatan, gantian sama temen aku. Aku ganti sama temen aku, jadi kamu nungguin sini. Aku udah telanjang, gak tahu aku motor sama HP sama tas di setir motor, motornya di jalan dibawa kabur. Ngelapor ke polisi nggak? Udah, apa awalnya nggak inget. Mas Yanto nggak inget orangnya? Enggak. Jadi hilang aja udah? Hilang. Udah. Jadi Mas Yanto ini polos banget ya Mbak Ayu ya? Iya. Ya memang sosok yang polos gitu. Jadi mungkin Mas Yanto sekarang dapat ya dari iseng-iseng video viral akhirnya Tuhan kasih Mas Yanto rezeki dari ini mungkin karena Mas Yanto orang baik. Apa setelah Mas Yanto udah viral sekarang nih ada nggak ngomong ke Mbak Ayu, aku nih ke depan ya selain mau baca, mau belajar Quran, mau berkeluarga, kira-kira kan pasti secara dari finansial pasti kan sudah nggak dapat lagi dari yang mangkal tadi dan lain-lain ya. Apa yang Mas Yanto ingin lakukan? Bisa baca dan nulis. Selain itu. Selain itu. Iya keinginannya. Kan pengen dapat Iya. kan pengen cari uang lagi dong gitu. Apa caranya untuk mencari uang tuh Mas Yanto pengen? Mau dapat kerjaan. Kerjaan apa aja. Mau kantoran, mau satpam apa aja saya. Apa? Satpam katanya. Mau satpam? Ya nggak mungkin Mas Yanto jadi satpam. Nggak mungkin. Mas Yanto artinya lembut. Kalau aku bilang yang lain deh. Kira-kira apa yang profesi yang Mas Yanto ngerasa bisa gitu? Yang maunya jualan. Jualan? Jualan apa? Yang maunya kayak es apa, toko paungan. Itu aja jadi sekarang kan apa jadi
yang kayak live gitu. Iya. Itu kan bisa dapat Online gitu. Bun. online, jualan online gitu-gitu kan coba. Iya. Mas Yanto punya sosial media nggak? Nggak punya. Ya harusnya dibikinin Mbak sosial media. Iya, Kemarin ada video juga katanya Mas Yanto jadi tukang sampah di komplek. di Indramayu. Iya, di Indramayu. Apa itu cerita awalnya kok bisa tiba-tiba itu setelah video viral? Iya. Setelah video viral. Nah, itu gimana ceritanya? Katanya tuh dia gantiin ibunya. Gantiin ibunya pekerja pembersih sampah itu. Ibunya Mas Yanto? Iya. Kan karena ibunya meninggal, jadi diganti sama Mas Yanto. Oh, terus berapa lama tuh kerja? Ya, sini udah lama. Udah lama? Oh, sampai sekarang Mas Yanto masih? Iya. Kalau dinilai penghasilan dulu jadi waria sama sekarang ini banyakan mana Mas? Banyakan ini. Banyakan ini? Iya. Wow. Jadi alhamdulillah maksudnya dengan viral tuh jadi banyak kerjaan yang Iya. rasanya gimana sih Mbak Ayu sama Mas Yanto setelah orang udah banyak yang lebih kenal gitu kan sekarang? Apa yang dirasain? Ya seneng sih. Seneng. Dan gak nyangka videonya bisa spiral kayak gitu. Gak nyangka. Dan itu kan membuat Mas Yanto juga jadi terkenal kan gitu. Mas Yanto sendiri ngeliat orang-orang pasti banyak yang nyapa. Iya, Yang banyak. tadinya mungkin gak ngeliat Mas Yanto Iya. sekarang jadi ngeliat Mas Yanto. Apa perasaannya Mas Yanto? Seneng. Aku bisa kumpul-kumpul, bisa sholat Jumat sama teman-teman yang dulu SD. Oh mau mereka main sama Mas Yanto? Nah, saya udah sholat Jumat ketemu di sana di masjid. Ada nggak yang minta foto gitu? Ada banyak. Banyak ya? Iya. Aku ke Jogja banyak yang foto. Itu jadi foto sama Sisa Neraka aja. Artis neraka Artis katanya. Neraka aja. Oh ngomongnya gitu? Iya. Mintanya fotonya tuh sama saya tuh. Oh itu foto artis neraka. Jadi kayaknya dia yang main film Siksa Neraka jadinya. Ada kepengen gak sih ketemu sama pemain-pemain filmnya Siksa Neraka? Ada pengen. Kemarin udah Udah. sama Bang Pemain filmnya Kesha. siapa itu pemainnya? Bang Kesha. Bang Kesha, anaknya Om Pasya. Oh yang main Keisha sama siapa? Udah itu baru itu. Kalau itu aja yang ketemu. Terus gimana rasanya melihat? Senang? Seneng. Karena kan pemain-pemain itu yang bisa merubah Iya. Mas Yanto ya. Oh kemarin udah ketemu ya. Oh jadi sekarang Mas Yanto kalau pergi orang pada foto. Iya, banyak foto di jalan. Itu dia mau foto sama Sisa Neraka aja, Mas Yanto aja. Di jalan-jalan banyak, di pasar, di lagi aku ke Jogja ya itu yang kasihnya aja sama foto sama saya, foto aja. Mas Yanto aja boleh. Seneng lah jadinya Mas Yanto bisa apa ya terkenal, bisa cari ini juga ya rezeki dari situ ya. Ini ada video katanya Mas Yanto Mas Yanto bercita-cita menjadi muazin. Benar? Iya. Udah pernah coba? Udah. Di mana? Wajin. Yang azan. Iya. Udah. Baru aku yang ngajarin, Bu. Mbak Ayu yang ngajarin. Kok tiba-tiba random ya Mas Yanto ya? Apa pas mau jadi itu gimana ceritanya? Iya, kata aku tuh kalau misalkan memang bener pengen jadi laki-laki, coba suara azan, kata aku tuh. Tapi dia lantang suaranya. Tadi kan pas nyindian aja lantang banget. Iya. Terus dia mencoba suara azan tapi masih belum itu. Saya juga itu harus bimbingan yang bener-bener sih, Bun. Karena saya juga nggak bisa azan, nggak bisa. Maksudnya tuh. Harus belajar sama guru ngaji. Iya. Bener. Itu keinginan Mas Yanto. Ya kayaknya Mas Yanto. Sama sahadatnya. Mau baca syahadat. Sahadatnya. Sholat bisa nggak? Sholat udah dilaksanakan. Sholat udah, Masya Allah. Maghrib, Isya, Duhur, Subuh, Asar. Dia selalu nanya, Mbak, katanya misalkan sholat ini berapa rakaat? 4 rakaat, ini 2, ini 3, kayak gitu. Oh ya udah. Wah luar biasa ya, berarti dari sebuah film itu bisa merubah orang dan bisa membuat orang bisa dapat hidayah dari hanya nonton itu luar biasa loh Mas Yanto. Nggak semua orang bisa terbuka hatinya saat melihat sesuatu terus langsung pengen berubah, pengen tobat gitu kan. Mas Yanto sih menurut aku luar biasa banget.
Yanto kira-kira kegiatan selanjutnya akan ada ngapain lagi? Mau ngapain? Mau ke Jawa Tengah. Mau ke Jawa Tengah? Iya. Mau ngapain? Diundang Pak Ustadz. Kayak Mbak Ustad. Mau? Dipanggil Mbak Ustad tuh di Rukiah. Rukiah. Mau di Rukiah biar? Ya jadi lelaki Sejati. Weh, ini laki-laki sejati loh. Cuma mungkin lebih laki. Iya. Lebih gitu. Lelaki. Lebih laki kan. Karena Mas Yanto tuh ganteng loh. Oh jadi mau di Rukiah sama Pak Haji ya. Ya semoga Rukiahnya lancar, perjalanannya lancar. Mungkin terakhir aku mau nanya ke Mas Yanto. Pesan-pesan Mas Yanto buat orang-orang yang mungkin salah jalan atau pernah di posisi Mas Yanto yang zaman dulu. Apa sih yang Mas Yanto ingin bilang? Jangan bilang suruh nonton Siksa Neraka aja ya. Yang lain apa? Selain nonton film Siksa Neraka, apa yang Mas Yanto ingin bilang ke orang-orang itu? Ya orang cepetan supaya bisa kayak Mas Yanto. Bisa jalankan amanah dari Allah. Supaya teman-teman tahu semua lah yang bisa Mas Yanto ucapan hari ini. Jangan udah lewat, udah nyesel, udah nggak ada baru mau berubah, gitu ya. Dan mungkin Mas Yanto keinginan terbesarnya adalah kumpul sama papa. Kumpul sama papa, kumpul sama adik. Oh ada adik? Adik. Tinggal sama papa? Enggak, diasuh sama saudaranya mama. Karena beda bapak tuh. Oh karena beda bapak. Kalau yang nggak satu bapak nggak ada? Bapak angkat udah nggak ada. Nggak, yang satu bapak cuma Mas Yanto sendiri? Iya, satu. Oh kalau yang beda bapak ada satu ada adik. perempuan. Hubungannya baik? Baik ya, tapi belum dikasih tahu bahwa Mas Yanto kakaknya. Oh belum dikasih tahu. Nggak boleh. Karena itunya nggak mau hilang sama anaknya. Belum tahu. Kira-kira kalau abis ini dia tahu, Mas Yanto apa yang Mas Yanto pengen sampaikan ke adik? Adik tahu bahwa Mas Yanto kakaknya suruh main ke Indramayu, suruh lihat makamnya mama. Lagi mama meninggal nggak datang. Mau cepat ke sini, bawa punya kakak di Indramayu, cepat ngakuin. Yang udah ngasuh adik aku minta izinnya supaya cepat dikasih tahu bahwa kakaknya ada di Indramayu. Masya Allah, semoga Mas Yanto cepat ketemu ayahnya, adiknya ya, biar akur-akur lagi ya. Terakhir Mbak Ayu, mungkin harapannya buat Mas Yanto ke depan apa? Harapannya semoga Mas Yanto istiqomah, Amin. benar-benar menjadi laki-laki yang sejati dan cepat rumah tangga dan punya keluarga. Cepat kumpul sama Amin. bapaknya. Jangan-jangan udah ada naksir perempuan belum nih? Lagi pendekatan? Iya, pendekatan dulu. Lagi nyari dulu. Lagi nyari dulu. Udah ada belum orangnya? Belum ada. Ya, belum ada. Lagi kontak-kontakan aja. Oh, kontak-kontak. Udah lupa belum cara deketin perempuan? Gak lupa kan? Enggak lupa. Seingat Masih ya? ingat. Seingat. Mas Yanto, kira-kira perempuan yang nyakitin Mas Yanto itu Mas Yanto tahu nggak keberadaannya di mana? Ada di daerah Majasi orangnya. Setelah kejadian ini pernah kontak nggak? Enggak. Tapi dia ngeliat Mas Yanto viral, Iya. nyesel pasti. Bilangnya udah nikah aja sama cowok itu. Cuma cowok yang selingkuh Iya. itu. Waduh. Ya nggak apa-apa, yang penting Mas Yanto dapat kehidupan yang lebih baik ya. Mas Yanto, Mbak Ayu, terima kasih udah datang ke Jakarta. Didoain semoga keinginannya Mas Yanto bisa tercapai, bisa baca Quran, bisa baca, Amin. bisa ketemu papa, adik, Amin. dan Mbak Ayu juga sukses selalu buat Amin. karirnya, sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Oke guys, seru banget ngobrol-ngobrol sama Mas Yanto. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.